Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di ibadah online Sitri Kenisah Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua berada di dalam anugerah Tuhan, amin. Kita berada di dalam perlindungan Tuhan, dan pada pagi hari ini kita mau membawa puji-pujian kita, pengagungan kepada Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya punya satu quotes. Ketika saya bilang God is good, Bapak Ibu bilang all the time ya. Dan ketika saya bilang all the time, Bapak Ibu Saudara di rumah bilang God is good, oke? Oke, coba kita coba God is good and all the time. Sekali lagi, come on, God is good and all the time. Ya, mantap. God is good all the time, and all the time God is good. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau muji dan menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia karena tidak ada yang seperti Tuhan, tidak ada yang lain seperti Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari tenggelam dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh bernyanyi bagi Tuhan di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah kita semua hari ini, amin. Mari kita puji Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Mari kita berdiri memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Amin. Come on. Hey, hey, hey. Yes, God. Kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan surat kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan surat kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes, God. Kami bersuka cita memuji Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan surat kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan surat kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise.
Gloria. Yes, Lord. Glory bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu segala pujian Tuhan. Kami mengarahkan hati kami, mata kami tertuju kepadamu. Hanya Kau yang layak. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, nyanyikan Hosana. Amin. Hosana, layak Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Nama-Mu besar, nama-Mu Tuhan. besar termulia. Dia yang layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. We worship Kau raja di atas segala raja, setiap lutut bertunduk, setiap sinang mengaku bahwa Kaulah Tuhan. Surga bumi sorakan kemenangan, nyanyikan syukur bagimu Tuhan. Hati kami menyembah-Mu, jiwa
Namamu yang terbesar, namamu yang termulia Tuhan. Hosana bagimu. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak dipuji Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Mari saat ini kita satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Menyatukan hati kami, iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa untuk vaksin COVID Tuhan, supaya segera ditemukan Tuhan. Setiap proses yang sedang dijalani saat ini kami berdoa Bapa, biar Tuhan vaksin ini secepatnya bisa ada Tuhan. Setiap penderita juga Tuhan kami berdoa, setiap orang yang terkena sudah terinfeksi oleh virus ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Kami berdoa setiap orang-orang yang ada di pemerintahan kami juga Tuhan, setiap orang ada di tim medis, kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau berikan kekuatan untuk Tuhan Yesus untuk mengenangani Tuhan situasi yang sedang terjadi saat ini. Kami berdoa Bapak, Kau berkati Bapak, supaya vaksin COVID ini secepatnya bisa ditemukan. Ya bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia bisa terhindar dari virus ini Tuhan. Pandemi ini kami bisa lewati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, uji coba vaksin yang sedang dilakukan Tuhan, tolong Tuhan berkati Bapak. Berkati Bapak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang terus mengalami rasa cinta dan haus akan Tuhan. Ada pertumbuhan secara rohani terjadi, ada kesembuhan, ada kesehatan secara jasmani, ada kesehatan secara rohani. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satu jemaat pun yang mengalami kekeringan. Saat ini kami berdoa setiap jemaat mengalami rasa haus dan rasa rindu akan Tuhan. Terjadi pertumbuhan iman, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, iman yang terus bertumbuh, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, setiap orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Setiap orang mengalami rasa cinta dan rasa haus akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan sampai saat ini Tuhan, kami belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kami berdoa ada gairah yang Tuhan taruhkan dalam hati kami untuk terus semakin mencintai Engkau, semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami patahkan segala pekerjaan dan kuasa daripada si iblis. Setiap pekerjaan iblis, kuasa intimidasi daripada iblis, segala cara yang dibuat oleh iblis untuk menjauhkan kami dari kasih Tuhan, untuk menjauhkan kami dari pengharapan kami akan Tuhan.
untuk mematikan iman dan pengharapan kami akan Kau. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Kami terus Tuhan akan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Biar tangan-Mu terulur untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Bangsa kami ditolong oleh Tuhan. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang sedang dialami bangsa ini, Tuhan Kau sanggup memulihkan. Kau sanggup memulihkan perekonomian kami. Kau sanggup memulihkan pemerintahan kami. Kami berdoa Kau memberkati Presiden kami Bapak Jokowi. Kau memberkati juga Wakil Presiden kami Pak Maruf. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat daripada Allah turun atas kehidupan mereka. Bahkan ada setiap pemimpin-pemimpin yang memerintah di bangsa ini, Tuhan berkati. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu tepat pada waktunya atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau Allah yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Yang percaya kita punya Tuhan yang besar, sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengiman kami. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji Tuhan, tadi kita sudah berdoa, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kita, amin. Dan kita masih berada di dalam tema mengenal Allah dan kehendaknya Bapak Ibu Saudara. Adapun ayat emas kita selama seminggu ke depan, kita ambil dari 2 Petrus 3 ayat 18, saya bacakan ayatnya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3, ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya harap kita sungguh-sungguh menghafal ayat ini selama seminggu supaya kita bisa benar-benar mau membangun hubungan yang lebih lagi, semakin mengenal Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Ibu Gembala kita Pastor Soehartini Simanjuntak. Firman Tuhan akan disampaikan, mari kita siapkan catatan, kita mencatat
mencatat setiap kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa merenungkannya kembali, kita bisa membaca kembali catatan firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Kita mau lebih lagi melekat dengan Tuhan, melekat dengan hati Tuhan dan mengetahui segala kehendak-Nya. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hatimu. Tujuan hidup kami Tuhan, oh, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tepatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari katakan lebih lagi, semua karena kemurahan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan. Thank you Lord. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwa kami Tuhan, menyenangkan-Mu setiap waktu. Kami mau memuaskan hati-Mu Tuhan. Yes Lord. Tujuan hidupku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Mari katakan tepatkan semua langkah hidup kami Tuhan, sejalan dengan firman-Mu Yesus. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Mari angkat tangan kita katakan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tepatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan
seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, pimpin kami Roh Kudus, agar kami mengerti akan isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami hari ini, dan kami percaya pengurapan Roh Kudus yang mengajar kami. Berkati hamba-Mu dan sembunyikan di balik salib-Mu, biar hanya yang dari Tuhan saja yang keluar, dan sungguh akan menjadi berkat kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam penuh sukacita, dalam penuh damai sejahtera. Saat ini kita masih dalam kondisi yang seperti ini, dan saya menghimbau, saya mengharapkan kita semua tetap menjaga kesehatan dan tetap memakai masker ketika kita ada di luar rumah, karena itu penting sekali menjaga jarak dengan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan saya bahwa di tengah-tengah pandemi saat ini, kita sedang menjaga jarak satu dengan yang lain, diatur untuk social distancing dengan orang-orang di dekat kita karena ada virus ini. Dan mungkin saja kita menjadi tidak nyaman akan hal itu. Kalau kita sendiri seperti saya senang sekali bertemu orang langsung peluk, cipika-cipiki. Tapi hal ini tidak bisa kita lakukan dalam beberapa bulan ini, sudah hampir 4 bulan. Dan itu tidak enak rasanya. Tapi yang paling tidak enak adalah, yang paling tidak benar adalah ketika kita social distancing dengan Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita tidak memiliki persekutuan yang intim lagi dengan Tuhan. Bisa jadi alasan kita macam-macam, alasan kita pikiran sedang kalut, alasan kita masalah saya banyak, sehingga kita tidak punya kegairahan untuk mencari wajah Tuhan. Saya tidak mau saudara di tengah-tengah kondisi ini, saudara jauh dari Tuhan. Saudara, dalam posisi betul kita sedang mengalami kesulitan hari-hari ini. Jangan menjaga jarakmu dengan Tuhan. Pergunakan hari-hari ini untuk mencari wajah Tuhan. Nah, di bulan ini kita berbicara, tema kita adalah mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Minggu pertama, kalau Bapak Ibu Saudara ingat apa yang saya katakan, bahwa pengenalan akan Tuhan merupakan pondasi yang penting bagi kekristenan. Kenapa? Pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup kita. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan melepaskan kita dari beban kehidupan. Yang ketiga, pengenalan akan Tuhan menjadi penentu tindakan dan perbuatan kita. Dan minggu yang lalu Robinson bicara tentang tindakan dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini saya akan berikan tema khotbah saya adalah mengerti kehendak Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-15. Mari perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, coba perhatikan hidupmu dengan seksama. Bagaimana kau hidup? Jangan seperti orang bebal.
Tidak ada orang yang mau disebut bebal banget. Tidak ada. Pasti semua orang sangat ingin disebut orang yang arif. Ya. Dan Paulus berkata, pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita hari ini. Mari perhatikan bagaimana engkau hidup. Kita lebih suka atau kebanyakan orang lebih suka dan senang mengevaluasi atau melihat hidup orang lain. Bahkan dengan seksama, ya. Evaluasi, harusnya kan dia begini, harusnya jangan begitu dong. Kita evaluasi orang lain gitu. Tapi pada saat ini Paulus ingatkan kita, firman Tuhan ingatkan kita, coba perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apakah engkau hidup seperti orang bebal? Ataukah engkau hidup seperti orang arif? Apakah kau pergunakan waktu-waktu yang ada? Apakah kau tahu bahwa hari-hari ini jahat sehingga engkau bisa alokasi waktumu dengan baik? Dan ayat 16 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat di Efesus bukanlah jemaat yang tidak memiliki wawasan. Kebanyakan jemaat di Efesus adalah jemaat yang punya pengetahuan atau wawasan yang luas. Tapi Paulus ingatkan, kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, maka engkau adalah orang yang bodoh. Dalam kamus kamus besar bahasa Indonesia, kata bodoh memiliki arti tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan. Jadi artinya orang bodoh itu adalah orang yang dikasih tahu tapi nggak lekas ngerti. Dikasih tahu bagaimana caranya tapi dia nggak langsung, nggak bisa melakukannya. Kelambanan. Nah, siapa ya di antara kita yang mau disebut orang bodoh? Nobody. Tidak ada orang yang mau disebut orang bodoh, seperti tidak ada orang yang mau disebut orang bebal. Tuhan menghendaki agar setiap kita makin hari makin maju di dalam Tuhan, makin bertumbuh, makin dewasa. Tapi dalam keinginan kehendaknya Tuhan ini selalu berbenturan dengan yang namanya kehendak kita. Kehendak kita lebih dominan. Kita banyak kali melakukan segala sesuatu dengan kehendak kita, ego kita, yang penting maunya saya, yang penting saya. Nah, seorang yang dewasa rohaninya pasti tidak akan bertindak seperti orang bodoh, melainkan seperti orang arif, sehingga dia tahu dan mengerti kehendak Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Berapa lama engkau menjadi orang Kristen, belum tentu engkau mengerti kehendak Tuhan. Ketika engkau gak melewati proses pertumbuhan hari ke hari, ketika engkau mau diubahkan, ketika engkau mau diingatkan. Hari ini saya akan banyak berbicara bagaimana kita harus menjadi maturity, menjadi dewasa, mature, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tanda seorang tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia hidup dengan kehendak dia sendiri, hidup dengan keinginan dagingnya daripada hidup dalam tuntunannya Tuhan. Bukankah kehendak kita sendiri seringkali membawa kita kepada kegagalan, kepada kemunduran? Saya berdoa hari-hari ini, meskipun di masa sulit ini engkau tidak mengalami kemunduran di dalam Tuhan, engkau tetap dalam tuntunannya Tuhan, on the track-nya Tuhan. Saudara, jangan mau dialihkan oleh hal-hal lain dalam pengiringanmu akan Tuhan. Yang lain menjadi lebih penting dari Tuhan. Uang menjadi lebih penting dari Tuhan. Mungkin saudara dalam keadaan pergumulan saat ini. Saudara, mungkin saya berdoa seperti berat keadaannya, seperti tidak ada jalan keluar, kesini mentok gitu. Sampai saudara tidak menemukan jalan keluar. Saya mendorong saudara, tetap lalui proses ini. Ini membuat engkau semakin dewasa. Tetaplah dalam tuntunannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua dengar atau kita semua tahu doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya, Guru, ajar kami berdoa.
Dan akhirnya Yesus mengajar di Matius 6 ayat 9-13. Saya mau baca yang 9 saja. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa dengan berkata demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kemudian apa? Jadilah kehendakmu. Jadi ketika kita berdoa, kita harus tahu bahwa kehendaknya pasti yang terbaik. Ketika kita berdoa, kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya bahwa kehendakmu pasti yang terbaik. Meskipun tidak sesuai dengan keinginanku, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan, tapi aku mau berdamai dengan keadaan ini. Aku mau menerimanya dan aku mau berkata, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Saudara, kita harus pahami kenapa Yesus berdoa memakai kata, mengajarkan memakai kata Bapa kami. Ya, saudara mungkin bilang, ya karena Yesus itu anak ya. Saudara, kita mesti lihat sejarahnya. Sejarahnya orang Yahudi pertama kali, orang Israel pertama kali disebut sebagai Allah, menjadi Bapa bagi bangsa Yahudi, dimulai ketika mereka sedang dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara perhatikan ini sangat penting. Saya mau baca di Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Ini Tuhan berbicara kepada Musa. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Mari perhatikan, jadi ini sangat penting. Pada waktu itu Allah sebelumnya memperkenalkan dirinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, berkata bahwa aku adalah Elohim, aku adalah YHWH, karena orang Ibrani tidak bisa menyebutkan, tidak ada huruf vokalnya, jadi YHWH, kita katakan Yahweh, ya. Dan Tuhan berkata kepada Musa, katakan, bilang sama Firaun, itu anakku, engkau sudah memperbudak mereka selama 400 lebih tahun. Dan sekarang aku mau membawa mereka keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir, dan mereka harus menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu anak sulungku, kata Bapa di surga. Jadi pada saat itu pertama kali Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya sebagai Bapa. Jadi istilah Bapa ini sudah sangat kental dalam darah Yahudi, bahwa Allah itu adalah Bapanya. Oleh karena itu Yesus mengajarkan doa itu, Bapa kami. Ingat, Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Dia sebut Bapa kami yang di surga. Ini merupakan sebuah hubungan yang sangat dekat. Ingat, waktu Allah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum itu Firaun mengeraskan hati karena tidak mau mendengar apa kata Tuhan melalui Musa. Dan akhirnya 10 tulah terjadi. Dan saudara tahu akhirnya bangsa Israel keluar. Tuhan bilang mereka harus keluar, izinkan mereka keluar, mereka harus beribadah kepadaku. Saudara, apa maksudnya buat kita di sekarang ini, zaman ini? Ketika kita membaca perjanjian lama, akan ada hubungannya dengan kita di zaman ini. Saudara harus mendapatkan pewahyuan darinya. Engkau harus dapat mengerti firman Tuhan ini. Ini bukan cerita sejarah saja yang saudara pelajari, tapi ketika kita belajar firman Tuhan, ada manfaatnya, ada pengertiannya buat kita di generasi sekarang. Kita memanggil dia Allah, kita Bapa, punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Artinya Bapak Saudara, kita sedang dibawa keluar dari hidup lama kita. Mesir itu berbicara tentang
hidup kita lama. Kita masih menjadi perbudakan dosa. Kita masih dikuasai oleh dosa. Lewat kematian Yesus, kita menjadi orang benar, diampuni, diterima menjadi anak, dan menyebut Dia juru selamat. Dan Bapak Saudara, ketika kita dibawa keluar dari hidup kita yang lama, kita harus tahu bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Baru kita memanggil Dia Bapa. Saudara, keluar dari hidup kita yang lama. Makanya saya katakan tadi, ada begitu banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi masih menjadi manusia lama. Hidupnya masih terikat, nilai-nilai hidupnya masih yang lama, tidak bergeser dari nilai-nilai hidup yang lama. Nilai-nilai dunia ini bukan nilai-nilai dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Yesus sudah mengajarkan. Saudara mau lihat khotbah di bukit bagaimana orang menampal pipi kananmu, kasih pipi kiri. Itu sangat berbeda dengan prinsip dunia. Kalau lo baik, gue baik nih. Itu istilah dunia. Dan sudah menjadi bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi nilai-nilai tidak berubah. Tuhan katakan, kalau kau memanggil Bapa di surga, artinya kau bersedia masuk dalam prinsip kerajaan surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, apa gunanya kita membaca firman Tuhan? Firman Tuhan inilah yang menuntun kita. Pada waktu kita terima Yesus pertama kali lahir baru, manusia lama kita akui di hadapan Tuhan dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan dikatakan, Tuhan jadikan aku baru. Aku ini anakmu, aku mengaku dosaku dan sekarang aku menyerahkan hidupku. Gitu. Itu sama seperti kita sedang dibawa Tuhan dari hidup kita yang lama dan berkomitmen mau hidup kita menjadi menghidupi hidup yang baru. Mengerti kehendak Tuhan itu penting bagi kita. Pada saat kita menjadi anaknya, kita ngerti maunya Tuhan apa, bukan maunya kita lagi yang lebih dominan. Makanya ketika itu kita dituntun sama Tuhan. Kita dituntun oleh orang hamba-hamba Tuhan. Pendeta kita, gembala kita, pemurid kita, PKS kita, LSG kita. Untuk kita baca firman. Kenapa? Ketika orang lahir baru dan kemudian dia sudah bertobat, dia berjanji mau menjadi mengikut Tuhan, tapi gak baca firman, bagaimana bisa berubah? Akhirnya terus hidup lama berputar-putar di padang gurun. Saudara tahu waktu bangsa Israel keluar di perintah untuk keluar dari Mesir hanya beberapa hari, ya. Tapi untuk keluar dari Mesir Tuhan bisa membuat itu beberapa hari. Akhirnya mereka keluar sejak Tuhan perintahkan. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikirannya bangsa Israel dibutuhkan 40 tahun. Muter-muter di padang gurun. Kenapa? Karena gak mau berubah. Ingat lagi hidup lama. Wah dulu di Mesir kayak begini. Dulu enakan dulu gitu. Sepertinya terkekang. Sepertinya gak mengalami kemerdekaan. Sudah pikir ikut Tuhan itu kok gak enak ya. Saudara, hidup yang lama itu terus masih mendominasi hidupmu. Dan itu engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Padahal Yesus katakan, engkau memanggil Dia Bapa, artinya kau punya kerinduan supaya kehendaknya jadi dalam hidupmu. Firman Tuhan itu tujuannya buat apa? Mengapa kita harus baca firman Tuhan sejak kita lahir baru? Mengapa kita harus renungkan firman Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 di situ. Yang pertama untuk mengajar. Jadi firman Tuhan, ayat Alkitab ini, kebenaran firman Tuhan yang kau baca setiap hari, khotbah-khotbah yang kau dengarkan, tujuannya untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Mengajar. Artinya mengajar. Yang gak tahu jadi tahu. Ya kan? Orang yang diajar tentu yang gak tahu sebelumnya jadi tahu. Gak bisa jadi bisa karena diajar. Kemudian apa? Untuk menyatakan kesalahan. Ini yang penting. Ketika kesalahanmu dikatakan, itu menyakitkan gak?
Betul, saya sering kali baca firman Tuhan dan saya memposisikan saya tidak seperti itu. Rasanya sakit. Saya lebih suka khotbah yang menyindir saya dan membuat saya sakit daripada khotbah yang hanya menyenangkan telinga saya. Khotbah yang membuat saya bertobat. Khotbah yang mengajar saya, yang akhirnya saya apa? Tahu memperbaiki apa? Kelakuan. Saya bisa memperbaiki kelakuan dan berubah dari sehari ke sehari. Kemudian firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saat ini ketika engkau lahir baru dan engkau mau memanggil dia Bapa, engkau berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu dalam hidupku. Ini artinya engkau harus mau berjalan dalam kebenaran. Ini artinya engkau harus menjadi manusia yang baru. Mari kita baca Efesus 4. Ayat yang ke-17 sampai ayat 31. Firman Tuhan berkata begini, judulnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah adalah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Itulah manusia baru. Paulus ingatkan bahwa manusia baru itu kayak begitu. Kita sudah menerima pengajaran firman Tuhan, bertahun-tahun dengar pengajaran firman Tuhan. Bertahun-tahun kita sudah dikhotbahkan, bertahun-tahun kita sudah menerima kebenaran ini, udah diajar. Makanya Paulus ingatkan, yaitu kamu udah denger nih, makanya tinggalkan manusia lamamu, tinggalkan Mesir itu, tinggalkan masa-masa engkau diperbudak oleh dosa. Keinginanmu yang dominan itu saat ini serahkan kepada Tuhan dan katakan, biar aku tahu Tuhan mengerti kehendakmu dan kehendakmu pasti yang terbaik atas hidupku. Ayat 23 katakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wah, saudara, ada begitu banyak orang Kristen menyebut dirinya, saya sudah lahir baru, tapi belum menjadi manusia baru. Saya mau saudara ingat lagi pengalaman kelahiran barumu. Mengerti kehendak Tuhan ketika engkau bertobat.
ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita terus kerjakan. Keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan yang kita mengerjakan keselamatan. Tujuannya apa? Menjadi seperti Yesus. Saat ini, apakah orang-orang di sekitarmu, orang-orang terdekatmu yang tahu bahwa engkau lahir baru, apakah mereka menemukan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita sudah mengaku lahir baru, tapi apa? Perkataan kotor keluar dari mulut, kepahitan, gak bisa mengampuni, kebencian, kasar, dendam, kesumat. Saudara, menyedihkan kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan kita berani memanggil Dia Bapakku yang di surga, tapi hidup kita gak mengalami perubahan. Mari kenal kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Karena itulah engkau dipanggil, karena itulah engkau diselamatkan, supaya engkau menjadi manusia yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam pengiringanmu dengan Tuhan. Saya tahu untuk setiap saat itu kita diproses, tapi mari, makanya Paulus ingatkan tadi di Efesus, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita mari evaluasi diri kita saat ini. Saya katakan tadi bahwa kita lebih pintar dan suka mengevaluasi orang daripada diri kita sendiri. Mari di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin tidak nyaman, keadaan kita yang seperti saat ini, saudara, belajar untuk duduk diam dan evaluasi diri kita. Apakah engkau menjadi manusia baru yang dibaharui sehari ke sehari? Apakah engkau berhenti bertumbuh? Apakah kau masih punya kerinduan membaca firman? Apakah firman Tuhan yang kau baca memperbaiki kelakuanmu? Apakah firman Tuhan ini menegurmu? Kalau iya, Bapak Saudara, proses itu kau sedang lewati. Dan mari terus ubah hatiku menjadi baru Tuhan. Hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesus, yang belum menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saya akan berdoa supaya engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Engkau menjadi anaknya dan kemudian kau mau manggil Dia Bapa. Dan yang kedua, saya mau berdoa, menuntun saudara berdoa yang sudah lama lahir baru, yang sudah lama mengaku diri sudah bertobat, tapi engkau belum mengalami perubahan. Engkau mau kembali kepada kasih semula. Engkau mau kembali kepada Tuhan. Engkau mau kembali menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau bertobat hari ini. Saya mau berdoa bagi Bapak Saudara. Mari pejamkan matamu. Kita berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, ikuti doa yang saya katakan bersama-sama. Katakan dengan segenap hatimu. Bapa kami yang di sorga, aku bersyukur untuk karyamu, keselamatan di dalam Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah dalam hatiku, buat aku baru, pimpin aku Roh Kudus untuk menjadi anakmu. Aku percaya namaku tertulis di surga oleh karena keselamatan yang kau berikan kepadaku. Amin. Saudara, bagi saudara yang mau kembali kepada Tuhan, mungkin selama ini kau hidup jauh dari Tuhan, saya mau kau berdoa dan engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapa di surga, aku menyadari selama ini aku jauh dari Tuhan. Hari ini aku mau izinkan Roh Kudus mengajar aku,
memperbaiki kelakuanku. Aku mau disegarkan kembali dalam pengertian yang benar akan kebenaran-Mu. Ampuni aku Tuhan. Aku mau berubah. Aku percaya Roh Kudus membaharui aku. Ini aku Tuhan. Aku mau hidup mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada engkau hari ini. Engkau harus berani berkata, adapun hidupku ini bukanlah aku lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Aku memberkati semua umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Jamah setiap hati. Aku percaya tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dijamah oleh Tuhan. Tidak ada pikiran yang terlalu tumpul yang tidak bisa diubahkan. Hati nurani yang tumpul saat ini dijamah dalam nama Yesus, yang memberikan kesembuhan kepada rohani-rohani yang sedang sakit. Aku berdoa Engkau menjamah yang sakit secara jasmani. Engkau pulihkan keadaan semua umat-Mu. Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Aku bersyukur hari ini firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Biar Roh Kudus mengajar kami semua untuk mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari tetap bersukacita memuji Tuhan. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Takkan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, yes God, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Ku hidup hanya menyenangkan-Mu.
Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri di tempat, di rumah kita masing-masing. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu. Engkau akan melihat hidupmu sehari demi sehari akan terus melihat kemuliaan Tuhan. Dan aku percaya, aku mau lepaskan berkat setiap rumah tangga, hubungan suami istri diberkati, hubungan orang tua dan anak diberkati. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saya percaya kita semua pasti diberkati dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita selama ibadah tadi. Kita pasti tenggelam dalam hadirat Tuhan, amin. Firman Tuhan yang sudah dibagikan juga pasti sangat memberkati. Terima kasih Pastor Tini untuk penyampaian firman Tuhan, sungguh sangat memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, kita semua yang diberkati, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita ke ladangnya Tuhan. Kita percaya bahwa benih sudah Tuhan sediakan bagi setiap penabur, dan setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Persembahan syukur kita akan kita bawa kepada Tuhan, begitu juga dengan persepuluhan dan juga persembahan khusus gedung kita. Kita percaya kita bisa memiliki gedung ibadah kita sendiri karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan memberkati kita, amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus terkoneksi di WhatsApp grup Sitri Bekasi dan juga saling mengasihi satu sama lain, peduli satu sama lain dengan saling mendoakan dan juga menanyakan kabar melalui sosial media yang ada saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang masih keluar rumah saat ini untuk bekerja, mari sama-sama tetap jaga kesehatan dengan protokol COVID-19 yang ada. Kita tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan sering untuk bercuci tangan dan menghindari jarak satu sama lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak saat ini, boleh dipersiapkan anak-anaknya untuk beribadah sekolah minggu kepada Tuhan. Karena pukul 11.15 kita akan ada ibadah online untuk King Kids Sitri Bekasi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link kita kepada setiap orang supaya sebanyak orang yang makin diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan, amin. Ibadah minggu depan kita masih online. Jangan lupa untuk stay tune di akun YouTube channel kita, Sitri Kenisa Bekasi. Thank you, God bless.